Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Mas Syarif Hidayat, pada channel Sahabat Tasawuf. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu kembali ya. Kita akan mengulas materi tentang pendidikan agama Islam kelas 11 SMA ataupun SMK. Namun sebelum saya memulai materi kali ini, jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan like, kemudian subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Langsung saja ya, apa sih yang akan kita bahas atau yang akan coba saya ulas pada kesempatan kali ini? Oke, kita langsung saja. Yang akan saya ulas di sini yaitu materi tentang ketaatan, di mana dalam materi ketaatan ini akan mencakup yaitu yang pertama surat An-Nisa ayat 59, kemudian hadis tentang taat, kemudian ada juga tentang batasan taat kepada ulil amri dan contoh perilaku taat kepada peraturan. Ya, langsung saja ya. Pembahasan yang pertama itu tentang surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairan wa ahsanu ta'wila. Al-ayah surah Al-Qadim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan taatilah ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka hendaklah kembalikan kepada aturan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jika beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka yang demikian itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat ini menjelaskan atau memerintahkan kita untuk taat kepada perintah Allah, Rasul, dan ulil amri. Ayat ini turun karena ada sebab-sebabnya, di mana pada waktu itu menurut Imam Bukhari dikemukakan bahwasanya ayat ini turun itu berkenaan dengan diutusnya sahabat Abdullah bin Hudzafah oleh Rasulullah SAW untuk memimpin suatu pasukan. Kemudian menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, kisah Abdullah ini menjadi sebab turunnya ayat tersebut dikarenakan pada waktu pemimpinan Abdullah ada batasan taat kepada perintah dari seorang pemimpin dan menolak perintahnya ketika disuruh untuk terjun ke dalam api. Saat itulah mereka memerlukan petunjuk yang berkenaan dengan perintah tersebut, sehingga ayat ini turun untuk memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila terjadi perselisihan pendapat dan tidak menemukan titik terangnya, hendaknya dikembalikan kepada aturan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi dari sini jelas ketika kita mempunyai masalah ataupun berbeda pendapat dengan pemerintah ataupun yang lainnya mengenai hukum yang berlaku dan tidak menemukan titik terang, maka kita harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis ya, untuk menentukan hukum yang sesungguhnya. Di ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kandungan yang bisa kita ambil yang pertama yaitu kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita harus taat dan patuh kepada Rasul Allah ya. Kemudian taat kepada
ulil amri. Ulil amri itu pemimpin ya. Namun jika terjadi perselisihan antara pendapat kita dengan pemimpin, maka hendaknya diselesaikan dengan baik. Jika tidak menemukan titik terang yang jelas, maka kita kembalikan kepada hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Nah, dari ayat ini ada beberapa sikap dan perilaku yang bisa mencerminkan isi dari ayat tersebut. Di antaranya yang pertama, senantiasa berusaha untuk selalu mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang ketaatan. Kemudian yang kedua, senantiasa meyakini bahwa setiap perintah itu mengandung manfaat dan setiap larangan itu mengandung mudarat atau bahaya. Kemudian yang ketiga, senantiasa selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang keempat itu kita senantiasa harus selalu berusaha meneladani sikap dan perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam hal ibadah ataupun dalam hal bersosialisasi atau bermasyarakat. Kita harus contoh, karena perilaku Rasulullah itu salah satu perilaku yang sangat baik dan harus kita tiru. Kemudian yang selanjutnya, sikap yang dapat mencerminkan dari ayat tersebut yaitu senantiasa harus mematuhi pemerintah selama pemerintahan tersebut aturannya tidak bertentangan dengan hukum Islam atau dengan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap dan perilaku yang mencerminkan dari ayat tersebut. Dalil yang kedua yaitu hadis. Hadis yang menjelaskan tentang taat kepada pemerintah atau tentang ketaatan. Hadis tentang taat berbunyi, man ata'ani faqad ata'allah wa may ya'sini faqad asallah wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani. Yang artinya, barang siapa yang mentaati aku, sungguh ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang mendurhaka kepadaku, sungguh ia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang taat pada pemimpin, sungguh ia telah taat kepadaku juga. Dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin, sesungguhnya ia telah durhaka kepadaku juga. Ini kata Rasulullah ya. Maka kita harus taat kepada siapa saja yang menjadi pemimpin kita. Dengan catatan, aturan yang dibuat oleh pemerintah masih sejalan dengan hukum Islam. Kandungan yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu hadis ini menegaskan agar setiap muslim senantiasa taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan juga taat kepada ulil amri. Yang dimaksud ulil amri ini adalah pemimpin yang sah dari kalangan kita sendiri. Kemudian yang kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu bersifat mutlak, tidak bisa dirubah-rubah. Atau dengan kata lain, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu tidak bisa diganggu gugat, tidak ada tawar-menawar apapun ya. Sifatnya mutlak atau sudah pasti, itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan ketaatan kita kepada pemimpin atau ulil amri itu sifatnya hanya sementara saja dan juga bersyarat. Syaratnya apa? Yaitu selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, maka kita wajib menaatinya.
Namun jika perintahnya sudah melanggar atau sudah melenceng dari aturan-aturan Allah, maka kita tidak wajib untuk menaatinya. Nah, itu isi kandungan yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Itu tadi dalil nakli dan hadis yang menerangkan tentang ketaatan. Kemudian apa sih taat? Taat, pengertian taat ya. Taat menurut bahasa berarti patuh, setia, dan tunduk. Sedangkan menurut istilah, taat artinya tunduk atau patuh terhadap segala perintah dan aturan yang telah ditetapkan, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi harus sesuai dengan hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pengertian taat secara istilah. Sekarang batasan taat kepada ulil amri. Batasan taat kepada ulil amri, yang pertama, taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat atau berbuat dosa. Maksudnya adalah selama pemimpin tersebut memerintahkan untuk berbuat kebaikan, maka kita wajib untuk mengikutinya atau menaatinya. Namun jika pemimpin itu memerintahkan kita kepada kemaksiatan atau yang menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa, maka kita tidak boleh mengikutinya atau tidak boleh menaatinya. Kemudian batasan yang kedua yaitu taat kepada pemimpin meskipun pemimpin tersebut tidak memenuhi hak rakyatnya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ketika ada seorang pemimpin yang banyak menuntut hak-haknya sebagai pemimpin, ya, sedangkan hak rakyat justru sering terabaikan, itu merupakan hal yang wajar. Karena seorang pemimpin dan masyarakat itu sama-sama manusia biasa ya. Namun hal ini merupakan sisi dari kelemahan seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin juga merupakan manusia biasa seperti halnya masyarakatnya atau seperti rakyatnya ya, sama-sama manusia biasa. Hanya saja pemimpin tersebut merupakan seorang yang telah kita pilih untuk memegang amanah. Dalam hal seperti ini, rakyat tidak boleh meninggalkan pemimpin tersebut. Ya, rakyat harus tetap menaatinya selama kepemimpinannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, contoh perilaku tentang taat pada aturan. Contoh yang pertama, ketika kita di sekolah. Ketika kita di sekolah, kita diwajibkan untuk menaati peraturan yang sudah ada di dalam sekolah tersebut. Walaupun terkadang ada aja ya salah satu peraturan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi walaupun peraturan tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita harus tetap menaatinya. Kenapa demikian? Karena kita masuk sekolahan tersebut itu atas dasar diri kita sendiri ya. Kita setuju untuk masuk ke sekolahan tersebut, maka kita pun harus setuju dengan peraturan yang ada di sekolahan tersebut. Bahkan kita pun sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua kita masing-masing, dan orang tua kita pun sudah menyerahkan kita kepada sekolahan tersebut untuk dididik dan dibina. Makanya bagaimanapun peraturan yang ada di sekolah tersebut, kita harus menyetujui dan mengikutinya serta menaati peraturan-peraturan tersebut. Dan kita kemudian contoh yang lain di kalangan masyarakat. Ketika di kalangan masyarakat, contoh yang sangat gampang yaitu ketika pilkada atau pilihan presiden. Ketika memilih seorang pemimpin dan pemimpin yang akan menjabat atau yang menjadi ternyata bukan pilihan kita tetap diwajibkan untuk mengikuti peraturan dan menaati perintah-perintahnya selama pemimpin tersebut sesuai dengan ajaran Islam ya atau syariat Islam. Adapun setelah pemimpin tersebut menjabat 1 atau 2 tahun ternyata pemimpin tersebut banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak mengenakan buat kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka solusi yang bisa kita lakukan adalah
dengan cara mengingatkannya atau mengkritiknya dengan cara yang baik dan benar. Jangan arogan, nggak boleh arogan. Kita harus mengkritik sesuai dengan aturan yang diperbolehkan dan dengan sopan santun yang benar. Jika sudah dikritik tapi tidak ada perubahan dan malah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menambah masyarakatnya susah ataupun tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya, maka solusi yang lain adalah kita tidak memilih pemimpin tersebut ketika pemimpin tersebut mencalonkan kembali sebagai pemimpin di pilihan berikutnya. Jangan malah kita merusak fasilitas yang ada atau demo besar-besaran yang merusak fasilitas, merusak gedung ataupun tanaman ataupun yang lain, itu nggak boleh. Kita boleh mengkritiknya asal dengan cara yang sopan. Itu contoh perilaku taat kepada peraturan. Kemudian ada lagi contoh lain, yaitu tentang lalu lintas. Lalu lintas di sini merupakan contoh dalam hal kita bermasyarakat. Contoh kecil, ketika kita di jalan, kita harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Karena rambu-rambu lalu lintas itu dibuat untuk kepentingan kita bersama dan untuk keselamatan kita bersama. Kita jangan mengikuti ego kita masing-masing. Kalau kita mengikuti ego dan mendahulukan ego kita, maka yang terjadi apa? Kalian bisa lihat sendiri. Contoh di jalan-jalan kota atau di perkotaan besar, jalanan pasti macet, terus ada yang lewat trotoar, ada yang ya sembarangan lah ya. Itu karena mengikuti ego. Coba kalau kita tidak mengikuti ego, kita mengikuti peraturan yang ada, maka jalanan akan lancar dan akan tertib, terlihat nyaman, indah, tidak semrawut. Tidak seperti yang kalian lihat di perkotaan untuk saat ini. Sudah ada peraturan rambu-rambu lalu lintas tapi kadang diterjang, kadang masuk ke trotoar, kadang apa. Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak tidak mencontohkan perilaku taat kepada peraturan. Hal-hal seperti itu tidak boleh diikuti. Yang harus kita laksanakan adalah kita menaati peraturan tersebut. Ketika di jalan ada rambu-rambu lalu lintas, ya kita ikuti aja peraturan yang sudah diterapkan. Ketika lampu merah kita berhenti. Ketika ada orang nyebrang di jalan, ya kita berhenti. Asal nyebrangnya sesuai dengan cross ya, itu harus sesuai. Jangan kita asal ada orang lewat jalan-jalan, itu nggak boleh. Nah, itulah tadi contoh perilaku tentang taat kepada peraturan. Oke, itu gambaran tentang materi ketaatan ya. Tadi yang pertama ada surat An-Nisa yang menyuruh kita untuk selalu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya serta ulil amri. Ulil amri di sini yang dimaksud yaitu seorang pemimpin yang sudah sah dipilih oleh kita dan satu golongan, dengan catatan kita taat kepada ulil amri itu apabila pemimpin tersebut peraturannya sesuai dengan peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya. Kita wajib menaatinya. Namun jika tidak sesuai, maka kita tidak boleh menaatinya, ya kita tinggalkan saja. Kemudian ada hadis. Ya, hadis tersebut pun jelas memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta ulil amri. Contohnya ya kita harus mengikuti peraturan yang adalah, jangan ngikutin ego. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.